Karena kita punya ego masing-masing, kita punya pemikiran masing-masing, gitu. Itu tuh pasti ada. Nah, jalan tengahnya sebenarnya cuma diobrolin baik-baik dengan kepala dingin aja. Lampunya banyak, kameranya mahal, setnya cuma kursi, kayu satu. Nah, biasanya caranya mereka support ketika aku syuting, tahu-tahu ngirimin apa, tahu-tahu ngirimin susu kambing gitu kan, suruh minum susu kambing gitu kan. Ya, selamat datang ke Aryasta Maulina. Ini kan namanya? Nggak sebutkan saya kan? Enggak. Oke. Atau biasa sering disebut Tatau. Tatau. Yang menggarap syutingan untuk calon presiden itu ya? Nomor berapa kemarin? Itu yang biasa diaminin itu, amin. Waduh. Beneran ternyata bangsat. Iya, bener lagi. Aminin aja dulu katanya aja. gitu. Kan banyak rezeki juga kan. Amin. Gitu. Amin. Semoga abis ini amin callingan juga. Ya, amin. Makasih ya. Kok jadi gak enak ya bilang amin ya? Jadi gak enak ya? Iya. Ada rasa-rasa yang bergejolak gitu. Betul, takutnya dikira dikira ngarah kemana gitu. Iya. Jadi mana Kak? Dunia persyutingan duniawi kita sekarang ini gimana? Baik-baik saja Baik-baik sepertinya saja. ya. Saya melihat teman-teman saya juga fine-fine Aman-aman saja. Nggak masuk kekeringan kan bulan-bulan ini belum ada ya? Lagi musim hujan soalnya. Oh, musim hujan, Betul. benar. Iya, jadi agak basah dan agak lembab ya. Agak lembab. Iya, benar-benar. Oke. Proyek terakhir apa Kak? Kalau yang pendek ya itu tadi yang aku bilang. Apa Bondowoso apa sih? Enggak dong, kan saya bilang amin. Oh itu ya terakhir ya? Iya. Betul. Okay. Jangan disebutin Bondowosonya dong. Oh iya benar. Nanti orang tahu. Nanti orang tahu ya benar. Betul. Oh iya benar. Oh itu ininya ya. Sorry. Itu apa ya? Komen. Oh iya gimana? Ini share kita baru nih Kak. Sebagai art director bisa dong dimaki. Nah, oke. Sangat menunjukkan film sekali dan art banget ya kayaknya. Iya, art banget. Ini nggak lagi ngepasin karena itu kan? Enggak. Cuma memang adanya ini kita ya. Adanya ini gitu. Iya. Besok bisa lah saya di calling ya. Bisa. Alhamdulillah ya Allah. Bertambah lagi krunya di sini, bisa nambah lagi bagusnya Allah artnya. Tapi gimana? Untuk membicarakan seorang sineas muda kira-kira dengan set ini. Sineas muda banget nih. Sineas muda banget nih. Kayaknya udah nggak muda nih saya ya kayaknya. Muda ya kayaknya ya. Iya kayaknya udah. Kayak sineas bertumbuh aja gitu. Iya betul. Benar ya, sineas bertumbuh. Sineas bertumbuh dan bertahan. Iya. Sineas survive pokoknya. Betul. Ya menarik ya setnya. Menarik ya. Oke sih, wajah barunya oke lah. Wajah barunya oke. Iya. Dari yang sebelumnya. Sebelumnya udah pernah lihat belum sih Kak? Udah. Udah ada. Gara-gara saya dihubungin jadi saya nonton ya. Nonton ya. Kayak yang anjir apa nih obrolannya nih? Mengantisipasi ya. Betul, itu kan harus ya. Iya benar. Mengantisipasi anjing. Gimana tapi vibe-nya dari yang dulu sama yang sekarang? Yang ini lebih brong ya kayaknya ya. Brong benar, lebih Betul. kita banget aja gitu. Betul. Gembel aja gitu. Kalau kemarin kan kayaknya lebih mewah ya. Ya. Terkesan lebih lebih mewah gitu. Iklan gitu kan. Kayak Duduknya yang tuh harus kayak Vincent banget. Wih, gila duduk Duduknya Vincent. Vincent banget. Udah nih kayaknya. Udah tadi ya ternyata. Yang ini lebih menunjukkan siapa dirinya ya. Lebih jujur aja lebih gitu. jujur ya. Oke. Tapi menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Di sini menyenangkan ya kayak. Belum ada presi kan sampai sekarang masih aman. Masih aman. Ya, Oke. semoga kedepannya juga aman ya. Dalam beberapa jam ke depannya. Tapi aku serius nih, ini serius. Iya, Jangan ke sana dulu bangsat, sabar. Apa sih? Jadi, ketika Kak melihat sebuah set, terus akhirnya yang menjadi penilaian utama untuk kayak ini set berhasil atau tidak tuh bukan bagus atau enggak, mungkin berhasil atau enggak ya. Itu dari sisi apanya sih? Bagaimana set itu akhirnya ngedukung kebutuhan cerita dan kebutuhan karakter. Kalau aku ya, kalau buatku. Jadi menurutku set itu berhasil atau tidak, itu memenuhi nggak secara kebutuhan naskah, memenuhi nggak secara kebutuhan karakter yang akan dibangun di film itu, di ceritanya, aku sih gitu. Berarti seandainya nih, misalkan, kan kadang kita juga memperhatikan komposisi ya. Betul. Ya kan? Nah, seandainya komposisinya pun tidak begitu enak misalkan dipandang, tapi
ini tuh karakternya banget gitu. Memilih membenarkan komposisinya biar kelihatan enak atau mempertahankan itu yang sesuai karakternya. Tergantung sih. Atau tetap di-adjust, Tetap disamain? di-adjust. Ah, Karena kan pasti setiap orang punya feel-nya sendiri ya. Dia ngerasa secara komposisi oke atau enggak, secara look juga oke atau enggak. Nah biasanya ya itu akan ya tetap ada adjust sih menurutku. Dan itu mempertimbangkan dari look di kameranya. Betul. Ah, isi. Tetap Ya, dong. ya. Matanya kan itu. Matanya itu yang utamanya. Betul. Yang dilihat orang yang di situ ya. Betul. Benar. Kalau yang di sini kira-kira kelihatan nggak nih set kita nih yang rapi ini? Cukup rapi nggak kelihatannya? Ini ada DVD Kak, BTW Kak. Kita mulai masuk ke pertanyaan Agung walaupun dia ada effort ya, jadi kita kasih dikit lah. Iya. Daripada nggak kelihatan kerjaan kan. Dapat pernah nonton DVD juga nggak yang beneran disnya? Dulu sih. Dulu. Iya. Karena di daerahku cukup sulit. Bukan cukup sulit, bahkan nggak ada bioskop ya. Di Sukabumi itu tidak ada bioskop sama dulu kita ya. Masih. Ya, walaupun sekarang ada. Sorry ya. Kecewa saya. Sekarang udah mulai ada. Oke, sekarang mulai ada. Alhamdulillah. maaf ya. Aceh yuk. Yuk, bisa yuk. Aceh yuk, bisa yuk. Bisa yuk. Bisa apa? Bisa rame. Aduh, takut saya. Aduh, serem soalnya Kak. Cancel culture terus. Jadi ya, aku cukup sering untuk nonton DVD nyewa kayak gitu karena ya di emang bioskop ya? bukan aku yang seneng sih sebenarnya, almarhum ayahku yang seneng. Jadi Oh. aku cuman mengikuti aja. Ya. Berarti keluargamu termasuk yang berkembang dengan film juga waktu itu? Maksudnya dari paling nggak ada almarhum bapak itu sering nontonin film kah atau apa? Almarhum ayahku sering nonton film, tapi kadang moodku yang nggak mau. Oke. Jadi ya kalau dia nonton film ya udah dia aja. Ya. Kalau aku lagi pengen ya udah aku nonton. Join gitu. Join ya? gitu. Tapi aku bukan anak yang tumbuh dengan film, enggak juga. Enggak juga ya. Enggak. Cuma ya kebetulan hobi ayah suka nonton film. Betul. Gitu. Ada terspill tipis-tipis ya. Ya tipis-tipis. Walaupun ya nggak pernah ingat nonton apa. Nonton apa? Oke. Terus apa film yang membuat akhirnya memutuskan untuk di art Kak? Atau dulu ada turning point-nya gitu? Turning point memutuskan di art. Aduh. Kalau film sih kayaknya nggak ada ya. Cuman karena aku sendiri di art tuh bisa dibilang diceburin orang. Oke, terjebak berarti ya. Terjebak dan mungkin awalnya mereka niatnya menjebak. Kan nggak tahu, kita nggak tahu. Benar, Ya, nggak tahu dari orang. Aku ya, nggak tahu benar, gitu. benar. Atau niatnya ya udah cuman ngajak aja dulu gitu. Ya awalnya kayak gitu. Tapi lama kelamaan akhirnya ternyata nyaman ya. Dan aku menikmati itu. Ya udah aku terusin. Berarti nemu ininya ya, kliknya lah di situ. Nemu ya? kliknya. Oke. Sebelumnya emang apa Kak? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Saya Apa aja gas pokoknya. Betul. Karena pengalamanku waktu kuliah waktu itu awal-awal semester, aku tuh udah diajak nge-art. Oh, langsung malah waktu. Mas, Betul. itu pas maba udah berarti? Betul. Ya. Jadi aku dari maba diajak nge-art, akhirnya entahlah ya teman-temanku juga mengakui ya udahlah nih udah ada tahu nih di art gitu. Akhirnya untuk tugas pun akhirnya di art terus nih gitu. Oke. Jadi merasakan yang lain sepertinya ya belum pernah kecuali TA saya ya. Nah ini dia. Kenapa memutuskan TA penyutradaraan akhirnya? Karir Anda sudah lama dibangun di artistik nih. Tiba-tiba penyut gitu. Aneh ya? Saya juga kadang bingung kok. agak sok-sokan idealis gitu ya. Oke. Lebih ke waktu itu keputusanku akhirnya mengambil penyutradaraan karena aku sama temanku waktu itu punya cerita yang kita bangun berdua atas pengalaman kita berdua dan pengalaman beberapa teman-temanku dan yang lain. Terus akhirnya aku nemu cerita nih gitu. Nemu cerita yang menurutku sama dia awalnya mau jadi produserku, cuman waktu itu karena berhalangan akhirnya nggak jadi gitu. Akhirnya kita mau garap berdua itu gitu. Nah, cerita itu menurutku akhirnya secara art tuh ya simple banget gitu. Kayak aduh aku agak
males ya untuk ngambil, Iya, iya. untuk mencari Bener. celahnya nih, Iya, gitu iya, kan. iya. Dan kalaupun aku tambahin artnya kayaknya yang jadi terlalu memaksakan untuk ceritanya kayak gitu. Terus akhirnya aku diyakinin sama temanku ini, udahlah coba kamu ambil aja karena kamu yang tahu untuk cerita ini tuh mau dibawa kemana dan mau diapain, gitu. Saat itu ceritanya berarti darimu sendiri atau Dariku dan dari temanku. Oh. Ditambah akhirnya develop? develop lagi sama penulisku. Oke. Ada nggak sih kayak pandangan ketika udah terbiasa di artistik kan otomatis kan perspektifnya banyaknya kesana tebelnya kan. Betul. Nah ketika ngedirect tuh apa yang akhirnya menurutmu berbeda saat kamu direct dengan ngeliat orang lain yang director lain mungkin perhatiin terus kamu nggak perhatiin itu tapi perhatiin yang lain gitu misalkan atau kayak perspektif yang berbeda lah yang muncul dari filmnya sendiri mungkin atau apa? Yang beda karena aku ngambil bahasa tubuh ya. Jadi aku lebih fokus ke situ. Fokus ke situ. Betul. Nggak ke distract apa dengan kayak anjing nih setnya bangsat miring sebelah nih foto kok miring gitu minimal gitu gak ada? Ke distrak masih ada sih, Masih pasti. ada. Masih tetap ya. Pasti. Artnya mana sih bangsat gitu. Ya sih, cuman kayak yang cuy. Gitu. Pelan Itu aja. level 1 tuh, masih level 1. Iya. Level 2 tuh. Dan dari plototin kan. Enggak lah, itu karena aku tahu itu karya ya. Kita karya bareng, mereka juga punya pemikiran sendiri dan mereka juga punya argumen sendiri gitu. Oke. Yang akhirnya ketika ada sesuatu ya kita diskusi gitu. Tetap ada tapi distraksi itu ya, karena ada Adalah. biasa lah pasti ya. Iya, kadang tuh ya walaupun akhirnya selalu diingetin sama asradaku gitu. Tahu, inget ya. Tolong diingat. Tolong gitu. Ini adegannya mau gimana nih? Ntar dulu nih artnya nih gitu. Ntar ada yang mikirin ntar gitu. Oh iya. Ada yang mikir kok soal itu, ada kok. Ada yang cek frame kok ada gitu. Gitu sih. Tetap ke distraksi lah. Terus semenjak masuk ke anggaplah kan sekarang sudah industri ya. Di industri ini, nah itu apa yang menjadi perubahan signifikan dari Tatau yang masih kuliah dan Tatau yang udah di syutingan kerjaan yang emang udah full time sekarang istilahnya. Kalau misalnya dulu sambil-sambil kan masih ada kuliahnya. Betul. Nah sekarang ini udah full time industri. Apa perbedaan yang signifikan kira-kira? Perbedaan yang signifikan itu lebih ke akhirnya setelah syuting, aku menganggur ya. Oh gitu, oke. Tidak ada yang dipikirkan besok kuliah. Tidak, gitu kan kayak yang dulu kalau abis syuting gitu masih mikir anjir besok tugas apaan ya gitu nih. Wah besok udah masuk pagi nih ternyata gitu jadwalnya. Ya sekarang enggak tuh gitu. Ya perbedaannya sebenarnya itu sih yang cukup signifikan buatku. Kalau pandangan personal ada nggak? Kayak emang yang beneran misalkan, oh di industri ternyata lebih melelahkan mungkin atau lebih detail atau malah lebih menyenangkan karena bisa bener-bener apa ya lebih all out gitu kali. Sebenarnya nggak banyak yang secara pandangan sih nggak banyak yang berubah ya kalau aku ya karena aku sadar ketika pertama kali aku masuk akhirnya ke yang kita sebut industri komersil itu gitu kan aku tahu apa yang harus aku lakukan dan aku harus mengimbangi mereka yang sudah lama ada di dunia itu gitu. Dan itu mungkin berkembangnya akhirnya ya kalau yang dulu masih kayak yang aku mau gini takut nih gitu salah nggak ya gitu kayak yang mas ini kayak sekarang udah yang oke, kita lakuin dulu deh gitu. Ntar kalau salah koreksi aja tinggal. Kalau salah, oh gini bukan ya? Oh bukan nih gitu. Oke, gimana nih maunya gitu. Lebih pede akhirnya. Ya ngerti. Daripada yang dulu mungkin masih kayak yang karena apa mungkin karena ini ya karena posisinya ketika masih mahasiswa kan kita mungkin mindsetnya masih mindset belajar kali ya. Yang mungkin, belajar iya. maksudnya dalam kutip kayak oh aku kayak ini masih butuh banget dilihat gitu untuk kayak diperhatiin makanya sering nanyain dulu kan. Betul. Jadi takut ambil inisiatif kadang-kadang ya. Kalau sekarang lebih ya alhamdulillahnya lebih pede. Lebih pede lah ya. Terus nggak ada gitu pengalaman berantem karena perkara kayak harusnya tuh gini gitu pasangnya masa nggak gini gitu. Kalau kayaknya atau sesama kru gitu. Nah, kalau itu pasti ada aja ya. Apalagi kalau misalkan
menurutku kita syuting dengan interval waktu yang cukup panjang. Kita bertemu orang-orang itu lagi, itu kan semakin hari kita semakin capek ya. Benar. Betul kan, gitu kan. Dengan orang-orang itu lagi, kita Yeah. udah tahu si ini begini, si A begini, B begini, dan C begini gitu. Menurutku ya, walaupun kadang itu tidak terucap, tapi kan dalam hati nih biasanya Yeah. gerundel gitu ya. Gerak tubuh, Iya, gerak tubuh. gitu kan kayak aduh gitu. Dan ya menurutku itu wajar aja sih. Kita juga manusia yang pasti ngerasain itu gitu. Iya. Ya pemaklumannya kalau di aku lebih ke oh ya kita udah syuting sangat lama, kita juga capek, sama-sama capek. Iya. Ya ada sedikit kesalahan ya udahlah gitu. Ngertiin ego masing-masing lah berarti ya. Betul. Oke. Kalau sama divisi-divisi lain katanya kayak divisi artistik sama divisi lampu ini sering gitu. Ini apa nih? Berkomunikasi gitu. tos-tosan maksudnya, kan? tos-tosan. Semenjak Covid gitu. tosnya begini kan jadinya. Tosnya begini kan. Tapi ada gak selek-selekan antar divisi yang beneran kayak soalnya mungkin gini kalau pandanganku ya, aku sering mendengar mungkin kayak beberapa pandangan dari teman-teman yang istilahnya dalam tanda kutip kita masih melihat kalau ada ego yang dikuatkan satu sama lain gitu. Nah, di mana mungkin dari divisi artistik sedang melakukan proses ini, divisi lampu sedang melakukan proses ini, terus ada tabrakan di situ, entah dari segi flow-nya atau apanya gitu. Nah, pernah kejadian kayak gitu nggak dan apa di situ yang mungkin yang seru apa yang kayak berantem pukul-pukulan banting lempar kursi ke kamera enggak ya? Enggak dong. Sorry. Kayaknya kalau sampai kayak gitu udah nggak zaman ya sekarang Iya, ya. benar. Ya kan. Nggak di calling lagi juga nanti ya? Ya betul, gitu kan. Iya. Ngerusakin barang cuy gitu Bener, kan. barang sendiri lagi ya? Iya, itu kayak yang aduh gitu kan. Tapi ya itu tadi menurutku secara mau antar divisi, mau satu divisi itu pasti ada. Karena kita punya ego masing-masing, kita punya pemikiran masing-masing, gitu. Itu tuh pasti ada. Nah jalan tengahnya sebenarnya cuma diobrolin baik-baik dengan kepala dingin aja. Yang sampai akhirnya, oh ternyata maunya si Ani begini, mauku begini. Oke kita nemu jalan tengahnya nih, coba kita cari deh gitu. Ya. Nah sebenarnya proses-proses itu kan harusnya sudah kita lalui kan di pra kan. Jadi di produksi sebenarnya ya menurutku cukup minim sih untuk kejadian-kejadian. Kalau udah matang di peranya ya. Betul. Ya diusahakan harus matang lah di peranya. Iya sih benar sih. Mau nggak mau ya kalau nggak pasti akan chaos semua kan di set. Betul. Ya. Akan chaos dan akan terlalu banyak diskusi. Cerita paling parah ada nggak yang waktu misalkan ada tentang itu ya perihal selek-selekan antar kru entah sesama dalam krunya sendiri atau di luar krunya mungkin yang kamu lihat atau kamu alami sendiri? Aku sendiri pernah gitu ada salah satu kru yang akhirnya ya itu aku hampir dipukul sih sebenarnya. Cuman kayak yang aku cuek aja gitu karena saat itu posisinya jadi ini kita misalkan ada di satu set nih gitu. Nah misalkan barang ini nih menurutku dan menurut art directorku meminta untuk ini tuh dipindah karena nggak masuk secara cerita gitu. Terus aku ngomong lah, aku izin nggak boleh. Dengan ya biasalah namanya aku akhirnya balik lagi oh ini orang udah capek nih gitu karena pertama aku nanya dia udah langsung naik nih gitu oh iya darah tinggi nih bapak darah tinggi gitu nih kan. habis makan daging ya kayaknya nih kolesterol naik darah tinggi naik kenceng gitu kan dan itu posisi masih pagi gitu kayak oh ya udahlah aku masih pagi juga aku nggak mau memulai hari dengan buruk ya betul karena itu akan bikin bad mood kan seharian udah akhirnya dia ngegas terus oke, aku nyari solusi gitu oke kok ini nggak boleh kupindah, aku turunin aja boleh nggak? Gitu, seenggaknya aku umpetin. Wah, makin ngegas dia dan segala macam. Mungkin jawabanku juga cukup menyebalkan ya, gitu. Aku mengakui jawabanku cukup menyebalkan saat itu, karena aku pun akhirnya kebawa emosi kan, tetap ada lah gitu. Ada aku jawab, maaf nih Pak, kalau Bapak emosi saya juga bisa. Aku bilang gitu. Oh itu ternyata memantik dia udah mau mukul, cuman akhirnya dipisahin sama teman-teman departemenku yang ya udah akhirnya aku ditanya sama art directornya kenapa ada masalah apa ya aku jelasin oh ya udah dimaklumi ini sama-sama capek dan segala macam oke. Tapi itu dari divisi yang berbeda berarti dari divisi yang berbeda kalau dari satu divisi kayak yang ya kita sama-sama butuh gitu. Iya sih benar sih kalau misalkan dia pulang juga ribet juga ya. Iya kita butuh banget nih walaupun dengan departemen lain kita sama-sama butuh ya. Kita butuh mereka gitu. Tapi ya kayaknya kalau sama satu divisi lebih ke nggak enak sih kalau berantem ya gitu kalau selek-selekan gitu. Oke.
I see. Jadi, budget art dipotong buat divisi lain, pendapat. Oh, ya itu sering terjadi kan ya? Saya sering melihat itu. Sering ya. Budgetnya kan banyak ke lampu. Ya. Iya biasanya. Ke lampu sama kameranya pengennya pakai ini nih, gitu. Iya, Bagus lensanya anamorphic. Iya. Gitu. Lampunya banyak, kameranya mahal, setnya cuma kursi, kayu satu. Nggak ada di tembok tuh lukisan-lukisan, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Udah nggak ada budget Kosongnya ngeprint, udah. budget nyawanya udah nggak ada ya. Nggak ada. Pendapatku ya mohon dimengerti lagi ya gitu. Kepada teman-teman produksi yang memberikan kami budget gitu kan. Ya kita harus sama-sama tahu kebutuhan gitu. Kalau emang secara budget art khususnya di art, karena yang menurutku sering banget sih art makeup wardrobe tuh itu paling sering banget tuh kena potongan-potongan budget yang sangat besar gitu ya kan gitu. Apalagi untuk project-project film pendek gitu tuh kayak oh kayak gitu. Cuman menurutku ini yang aku pernah dapat cerita gitu. Ada salah satu temanku ditanyain sama salah satu DOP yang aku kenal juga gitu. Kalau kamu dikasih pilihan budgetmu untuk lampu atau untuk art, kamu akan milih yang mana? Dijawabnya untuk art. Oh iya benar. Karena art itu yang membangun dunianya loh. Iya. Kan? Art itu kita ngebangun dunianya, kita ngebangun waktunya, kita ngebangun geografisnya sesuai dengan kebutuhan cerita gitu. Nah kalau budgetnya dipotong dengan kebutuhan cerita yang sebenarnya cukup besar, mau kameramu sebagus apapun, kalau setnya kosong mau jadi apa? Ya benar. Nggak ada yang diceritakan akhirnya di situ ya. Betul. Ya, ngerti. Dan itu pernah kejadian juga di aku gitu. Sampai DP-nya bilang, oh ternyata percuma ya lampuku pakai 4 kilo kalau budget artnya dipotong. Oh iya betul. Alhamdulillah sudah sadar. Gitu ya kan. Bapak mau pakai 4 kilo, mau pakai berapa kilo juga. Kalau budget saya akhirnya tidak mencukupi untuk ngeset ini, kameramu akan ngarah kemana? Gitu. Iya. Karena yang kamera tuh matanya, tapi yang dilihat kan. Iya. Apa yang dilihat kalau nggak ada gitu. Benar. Gitu sih. Iya. Jadi mohon ya sama-sama mengerti lah. Terutama pada student filmmaker ya, tolong gitu. Ya, tolong banget itu. Banget. Biasanya art kalau di student filmmaker itu dianaktirikan. Iya benar. Bener-bener dikira pesulap kita. Iya benar. Kalau enggak minimal kayak udah pinjem aja bisa pinjem matanya. Nah itu yang kadang tidak kepikiran. Minjem itu kita sebagai anak art itu butuh effort loh. Iya. Sampai akhirnya ini orang yang punya barang mau minjem ini ke kita. Iya. Nah effort itu nggak pernah dianggap. Ngerti. Padahal di situ ada proses menjilat dulu tuh kayak betul. tolong boleh nggak dipakai gitu. Ini pengalamanku tugas. Aku pernah sampai akhirnya nongkrongin itu Barkas 3 malam. Wah anjing. Cuman gara-gara aku nggak ada budget, Iya. itu barang tuh cuman ada di situ setelah aku muter. Aku tongkrongin gitu kan depan tokonya dia. Aku ajak ngobrol, aku ngopi di situ. Bonding. Bonding dulu kita gitu kan. Ya kan sampai akhirnya, iya mas, gimana ya mas ya saya tuh butuh banget mas nih barang. Oh iya boleh, akhirnya gitu. Emang punya budget berapa? Dari masnya berapa sih mas? Biasanya segini. Aduh nggak ada mas. Ini beneran film tugas mas. Ya udah berapa? Nah hal-hal kayak gitu tuh kita tuh butuh waktu, butuh effort. Effort kita tuh gede loh untuk akhirnya. Untuk dapetin alat barang itu doang ya. Betul. Bahkan misalkan di Jogja udah cukup banyak basecamp ya. Akhirnya basecamp prop gitu. Itu pun kalau kita nggak kenal banget, kan itu akan menyulitkan sih enggak. Cuman akhirnya ada rasa masa iya sih kita tahu-tahu datang ke sana gitu kan, cuman mas mau pinjem ini buat tugas boleh. Ya mereka sih akan paham gitu. Tapi kan kita butuh pengenalan, butuh deket dulu nih biar orang ini pun percaya sama kita yang minjem. Iya benar. Jangan nggak tiba-tiba ujung-ujung datang itu Anda siapa bangsat tiba-tiba minjem barang. Betul gitu. Ya kan. Benar. Iya sering terjadi emang Om. Tolonglah. Tolong dong. Tolonglah.
terutama student ini. Nah, Student. bisa lah itu ntar di rumah si ini ada kok gitu Iya, kan. aduh. Ntar coba aja nyari di teman-teman yang rumahnya di Jogja gitu. Terus rusak, udah bingung. Nggak dibilang tuh, dibalikin aja langsung udah. Enggak, biasanya apalagi kalau udah nggak punya duit udah, aduh gimana ya, akal-akalin yuk gitu. Ngakalin yuk. Biar nggak kelihatan rusak banget nih. Gitu. Biar nggak kelihatan rusak banget. Tetap kelihatan rusak tapi. Tetap. Gitu. Tapi pernah kamu rusakin prop mahal itu pernah? Pernah nggak ya? Kalau ngerusakin, Atau melihat student crew? kalau aku lupa sih pernah apa enggak ya. Mungkin kayaknya belum sih. Semoga emang belum ya. Nggak tahu ya kalau nanti ada yang nonton pernah tahu gitu kan. Pernah Ya, tahu, maaf. di komen. Di komen. Pernah tahu lu ngerusakin barang ini gitu. Maaf ini maaf gitu. Yang namanya lupa ya, ingatan saya agak short memory banget soalnya. Tapi itu berarti apakah dari Art sendiri juga mau menyediakan budget untuk damage-nya gitu biasanya? Jelas tidak sih. Jarang mungkin ya untuk damage kayak gitu. Karena emang udah diantisipasi ada SOP-nya sendiri biasanya. Betul. Karena sebenarnya sesimpel, oke nih kita ada set ruang tamu nih gitu. Ini yang paling menyebalkan dari kru itu suka tidak paham. Dia ngambil kopi gelas panas terus dia simpen di atas meja gini. Terus, hei Anda tidak tahu ini meja saya sewa, ya kan? Kalau enggak es teh, nah Es teh berair tuh. betul berair gitu kan. Tuh meja tuh udah kalau udah kena es teh berair itu ada bercak tuh. Iya. Nah, makanya harus ada kesadaran yang dibangun mulai dari kita bikin karya, kita tuh menghargai itu gitu. Jangan sembarangan naro kopi, minuman lah gitu di meja, di lemari buffet gitu-gitu. Terus jangan suka sembarangan tahu-tahu duduk aja gitu di sofa. Emang sih sofanya kelihatan kuat ya. Cuman kan nggak tahu gitu kan. Tahu-tahu brol gitu. Gitu. Belum megang rokok di sampingnya nih kan. Nah, itu lagi tuh. Iya, bolong. Itu. Perlu kesadaran itu dari semua departemen kan, dari semua orang yang ada di produksi film gitu. Ya masuk set ya usahain lah gitu, jangan bawa apa kek gitu. Steril lah ya. Betul, karena kita nggak pernah tahu ini barang dari mana. Bahkan aku karena sering stand by, aku pun nggak tahu nih barang nih dari mana nih. Entah punya base camp kita atau entah sewa dari mana, kan kadang kita nggak tahu gitu. Ntar tahu-tahu anak prop, aduh tahu kok begini ya, aduh iya ini kenapa kan gitu, kita cuma bisa gitu kan akhirnya. Rame-rame ngeliatin, gimana ini ya, berenam gitu, aduh. Iya, cuma bisa gitu kan. Iya. Aduh ini sewa dari ini lagi gitu kan. Oh ya udah deh coba diginiin gitu. Maksudnya itu kan akhirnya ngasih effort lagi untuk kita yang ya namanya sewa kan datang kayak gitu pulang harus kayak gitu kan. Bentuknya sama persis ya. Iya sama persis nggak ada bercak gitu. Iya sih, aku merasa juga apa ya, mungkin kalau aku melihatnya dari student lagi ya, kan saya seringnya mereka ke student ya kalau saya ya. Itu kayak apa ya, belum muncul kesadaran yang cukup kuat tentang mensterilkan set gitu loh. Maksudnya kalau misalkan set ini udah tahu ini tempat lokasi bakal jadi set nih, bagian inilah gitu, ini jadi set nih, banyak loh ruang yang lebih luas gitu, nggak usah disentuh kalau bisa gitu. Ya udah biarkan ini. Mindsetnya tuh kayak ngeliat pameran aja gitu, maksudnya kayak yang ini udah jadi, udah nggak usah disentuh. Karena aku juga ngerti akhirnya ketika misalkan aku lagi ke direct terus ngeliat set ada orang-orang tidak berkepentingan yang nongkrong di situ, kayak apa sih anjing, pergi bangsa. Minimal tuh setnya udah dilihat, kita bisa cek dulu kan. Maksudnya kalau orang-orang di situ kan jadi susah ya. Betul. Apalagi kalau tangan-tangan gatal menggeser-geser ya kan, terus habis itu mulai mengganggu penataan yang udah ada di awal, jadi memperlama pekerjaan gitu. Betul, karena sebenarnya bahkan kamu mau mindah barang yang ada di set tuh kalau bisa izin sih sama anak-anak art yang ada di situ gitu. Ngomong dulu ya. Betul, ngomong dulu, seenggaknya ngomong dulu. Walaupun kadang aku sendiri lagi hektik sama kerjaanku, aku harus nyiapin handprop dan segala macam, terus ada yang mau pindah, oh oke bentar gitu. Kadang walaupun
Tahu-tahu aku datang nih udah dipegang nih gitu. Oh ya udah, sini bang, gitu. Saya pindah gitu. Karena ketakutan akhirnya barangnya kenapa kita nggak pernah tahu. Ya, oke. Dan yang paling gak enak kan ketika barangnya kenapa-napa terus ini tadi kenapa ya? Nggak ada yang tahu. Betul. Ya, Dan ya itu cukup akhirnya ngeribetin dan itu menurutku akhirnya menghambat syutingnya juga. Apalagi kalau itu memang barang yang memang penting banget gitu. Itu akan sangat menghambat. Oke. Iya sih, mengerikan sih itu. Ini apa nih? Opini orang tidur di set. Emang nggak boleh ya? Ya boleh tanya. Oh ya, oke. Gimana? Emang boleh tidur di set? Gini, pertanyaannya sangat retorika gitu. Betul. Boleh-boleh aja, salah satunya lagi nggak dipakai. Benar. Ini set mana dulu nih? Kalau Ini. set mau di tag dia tidur di situ kan nggak boleh dong. Iya, jelas nggak Ayolah. boleh. Kalau aku sih ya silakan aja gitu. Cuman ya, hey cuy, kayaknya ada tempat lain deh. Bisa geser bentar nggak? Bisa nggak gitu. Apalagi kan Toto tidur di kasur gitu Iya, kan, iya, yang iya. ada itu. Ya silakan. Apalagi kalau kita udah nemuin yang syutingnya juga ya cukup Overwork lah ya. betul gitu kan, cukup panjang nih gitu ya. Pasti ada orang-orang yang aduh ngantuk nih senemunya aja gitu. Ya silakan aja, tapi ya izin lah. Kalau Minimal nggak- tahu lah orang. Iya, minimal kita yang sebagai teman-teman art tahu bahwa oh ada orang tidur di sini gitu. Nggak tahu-tahuan di kasur terus ada bekas iler kan nggak lucu. Ya kan ngiler nih dia nih. Ini siapa ini gitu. Ini spray satu nih. Gimana nih mau dipakai gitu kan? Siapa yang tadi tidur gitu. Kan gitu. Tiba-tiba hilang orangnya, mana nih si ini? Dibalik ini aja apa poli. Mana dia? Nah, kan ada-ada aja orangnya. Ya, ngerti. Tapi berbicara tidur ya, maksudnya aku sering melihat di syutingan-syutingan tuh anak art ini tuh kerjanya kan dari datang paling awal, pulang paling terakhir kan. Menurutmu sendiri sebenarnya apakah memang seperti itu? Mau nggak mau ya, maksudnya karena memang load-nya harus seperti itu, atau sebenarnya emang ada cara kerja yang lebih sehat aja buat anak-anak art ini gitu loh? Mungkin ada cara yang lebih sehat ya. Itu yang akhirnya aku coba terapin sama teman-temanku gitu kayak oke, kita akan lebih memilih prep lebih panjang harinya gitu, tapi di saat H-2, H-1 itu kita udah nggak keburu-buru nih gitu, udah nggak gerudukan harus wah shotnya belum kelar dan segala macam, walaupun akan ada karena setiap syuting beda ya, pasti ada yang akhirnya memaksa kita untuk oke, kita cuma punya waktu prep sekian hari ini mepet banget gitu, mau nggak mau gitu. Selalu ada caranya asalkan kita udah bener-bener nyiapin di prep tuh kita udah cukup matang lah, seenggaknya ketika kita H-1 masuk set, oke kita set ini ketika besok mau syuting, oke ini udah selesai sekitar 70% nih gitu. Kita maksudnya akan selalu ada cara sih menurutku gitu. Karena ya beberapa syuting terakhir pun aku nggak yang akhirnya harus berangkat pagi banget, pulang paling terakhir enggak. Kadang aku juga teman-teman lighting belum kelar ya. Dadah. Gitu. Kita ngopi-ngopi dulu. Udah bisa gitu gitu kan. Ya, Karena akhirnya ya itu butuh kerja sama tim, saling tahu, saling paham, saling ngisi juga gitu. Oke, aku akan di set. Ini kita satu scene terakhir nih. Oke, yang ini akan beresin barang gitu. Berarti Kayak koordinasi gitu. dari Koordinasinya timnya. juga harus jalan. Penting nggak untuk bukan koordinasi sih, penting nggak dari si produser mungkin yang mengerti juga bahwa untuk dia bisa memprovide teman-teman agar bisa kerja lebih sehat gitu. Oh, penting banget. Penting banget. Ya. Ujinya ya ada Dia ya berarti ya. menurutku ya. Mau kita berusaha untuk kerja seefisien mungkin, kalau di produksi tidak punya kesadaran itu akhirnya ya jadi sia-sia. Karena ya mereka pemegang kendalinya. Untuk per departemen kita hanya bisa melakukan untuk departemen kita sendiri. Ya. Gitu. Dia yang mengontrol semua sebenarnya. Dia kan. mengontrol semua. Dia harus bisa memprovide itu ya berarti. Iya. Oke. Tapi ada contohnya gimana Kak? Misalkan kayak ada nih kondisi di mana si produser tuh terlihat cukup memprovide lah teman-teman untuk bisa kerja lebih efisien, kerja lebih sehat gitu. Dan ada satu kasus lagi yang kayak ini sebenarnya krunya tuh udah bagus-bagus nih, udah oke. Secara tim dan koordinasi sama timnya mereka tuh udah oke untuk kerja lebih efisien. Tapi si produsernya yang nggak bisa memprovide itu sehingga ya tetap jadi nggak sehat. Ada nggak sih?
Ada, mungkin ada ya. Maksudnya tidak terjadi di aku, tapi terjadi di beberapa teman-teman gitu, kayak yang akhirnya, oke, kita syuting misalkan series sekian episode gitu, tapi kita cuma punya budget segini nih. Dengan teman-teman penyutradaran udah ngomong nih kalau day-nya sekian itu nggak bisa, gitu. Nah biasanya tapi nggak bisa lagi nih, gitu. Kita nggak bisa nambah hari gitu kan. Itu pasti banyak terjadi menurutku gitu. Oh tapi kita nggak bisa nambah hari nih gitu. Terus ntar direkturnya tapi kita juga nggak bisa nurunin secara kreatif nih. Itu tuh gitu. Maksudnya itu juga terjadi ya. Ada juga yang akhirnya oke, kita cuma punya waktu segini dengan budget sekian secara kreatif. Oke, dari A kita turunin ke B yang secara kualitas itu tidak jauh gitu. Berarti harus ada yang di apa ya istilahnya? Harus toleransi ya. Kalau kata temanku diturunin egonya. Diturunin egonya. Iya, nggak bisa. Kalau ya kita sih. semuanya bertahan dengan ego masing-masing gitu. Menurutku itu nggak akan nyampe di titik tengah gitu. Jadi harus ada yang turun dulu egonya. Oh, kita pahamin dulu nih si ini maunya seperti apa. Gitu harus ada diskusi dan koordinasi yang enak, yang udah kebangun enak lah. Ya. Jadi walaupun kondisinya situasinya mepet atau kayak penuh batasan, kalau sama-sama egonya bisa ngerti ya. Betul. Akhirnya kan bisa cari, oke, situasi kita kayak gini, gimana biar cocok untuk situasi ini gitu. Betul. Ya. Sama-sama mencari jalan keluar dan jalan tengah. Atau mungkin bisa disiasati dengan akhirnya semua kru merasa happy. Ya. Itu biasanya ketika kru di lapangan ngerasa happy, itu tuh nggak kerasa loh. Syutingan mau panjang gimana, nyaman-nyaman aja ya? Nyaman-nyaman aja. Ya. Karena Iya sih. pembawaannya Fun ya? fun. Dari direkturnya fun, dari produsernya pun begitu. Akhirnya kita yang bekerja pun enak gitu. Beda kalau akhirnya udah, makin malam udah makin emosi gitu kayak gitu. Nah, kan masih gitu. Iya, bener. Itu juga dibutuhin sih. Membangun suasana fun itu tadi. Membangun suasana fun ini ya. Iya Iya. sih, kalau misalkan syutingan udah nyaman, maksudnya setidaknya ketika udah saling maklum satu sama lain, kondisinya gimana pun ya udah kita jadi bisa ketawa-ketawa bareng aja kan jadinya. Iya. Betul. Jadi ya udah ketawa aja gitu. Iya. Haha, jam segini ya syuting. Selamat pagi gitu kan, kayak gitu kan. Tapi kita kayak anjir ternyata udah pagi ya gitu. Itu kan vibe-nya akan beda. Iya, gitu. vibe-nya beda bener. Ada contoh ekstrimnya nggak dari selama kamu berkarir di artistik, mau ketika jadi art director atau ketika jadi art crew, yang bener-bener wah ini syutingan Allahu Akbar, Subhanallah, Astagfirullah lah pokoknya. Kalau ada mah pasti ada lah. Contohnya gimana contohnya nih? Yang paling ekstrim nih. Apa jangan-jangan syutingan yang kemarin itu aku juga begitu? Yang kemarin. Yang banyak nih yang kemarinnya. Yang Enggak biar syutingan agak calon. meleset. Biar agak meleset Agak nih. meleset ya. Agak bahaya soalnya habis ini ya. Gitu kan kalau ke situ ya. Benar. Kalau syuting yang paling ekstrim, ya ngerasain syuting 24 jam. Paling lama berapa? 24 jam paling lama? Ada yang 48 jam jalan alhamdulillah, terus. Alhamdulillah aku belum pernah itu. Walaupun teman saya sudah pernah. Ada temannya? Ada, teman saya pernah yang mengalami, katanya nggak 48 jam, cuman 26 apa 28 jam. Cuman, nggak apa. Katanya. Take terus tuh. Iya dong, masa. Males banget. Kebayang kan? Aduh, mata juga udah nggak bisa dikontrol lagi tuh. Aduh, oke. Gimana? Yuk. Gas yuk. Itu kalau bisa diganjel kayak Tom and Jerry, ganjel itu gitu tuh. Ya paling ekstrim ya itu sih. Biasanya 24 jam ya? Biasanya paling ekstrim cuman gara-gara jam syutingnya udah 24 jam, karena aku percaya kalau udah lebih dari itu tuh ya udah lebih dari jam, menurutku ya udah lebih dari jam 10, jam 12 malam itu tuh kita tuh udah susah untuk berpikir. Jadi untuk ngambil keputusan, untuk ngasih solusi tuh udah mulai yang males dan segala macam, karena udah capek, badannya tuh udah capek gitu. Ya. Walaupun semangatnya masih ada gitu. Kadang semangatnya juga udah hilang sih. Juga udah terkuras ya. Itu udah kekuras banget itu. Itu udah yang Jiwanya udah aduh itu udah
kayaknya jiwanya tuh udah mulai ngambang tuh. Udah mulai gampang. Bentar belum Belum gitu. Belum gitu. Ini kalau udah agak naik segini nih kayak, oh oke take gitu. Lagi take tuh bisa gini. Snap dikit tuh, wah kenapa nih barusan nih? Iya, kayak yang cut gitu. Nah pas cut tuh langsung, cut, apaan ya tulisannya? Nah, ada lah momen-momen kayak gitu teman-teman saya juga dan Iya. saya masih ngalami. masih. Semua masih ngalamin kok. Kan di kita masih kayak gitu ya banyak ya. Masih sulit ya. Iya. Dunia persyutingan ini masih sulit ya emang. Ya sekarang sudah, alhamdulillahnya. Udah membaik. Menurutku udah membaik, udah ya beberapa produser, beberapa teman-teman produksi sudah mulai menyadari bahwa itu sangat penting demi kesehatan jiwa dan raga ya. Udah banyak orang meninggal gara-gara syuting ya. Ada sebuah dem, Allah. Apalagi gara-gara asam lambung naik gitu kan. Hati-hati gitu. Tiba-tiba GERD kenceng udah. Nah, Susah. syuting gitu kan, kerjaannya ngopi terus biar nggak ngantuk. Ngopi ngudut. Ngopi udut, habis itu GERD naik. Masuk rumah sakit ya kan. Nah, keluarga di rumah nunggu udah. Nah, Mikirnya anaknya oke kayak kerja nggak apa-apa. Dapat kabar emergensi ya Allah. itu Tapi orang tua tahu nggak kerja? tahu. Nah, mereka setahu apa? Maksudnya sejauh apa mereka tahu tentang pekerjaan artistik ini? Akhirnya tahu-tahu mereka datang nyamperin aku syuting. Oh sumpah? Sumpah. Pernah ada kondisi kayak gitu ya? Seru juga. Didatengin orang tua. Iya, ya agak lumayan terkejut ya. Jadi waktu itu aku lagi syuting di akhir tahun 2018 kayaknya ya. 2018 atau 2018. Itu aku nggak sempat pulang kan akhirnya karena itu akhir tahun yang biasanya pulang ya. Terus aku nggak sempat pulang dan secara tiba-tiba aku lagi syuting, orang tua aku nelpon tapi nggak aku angkat karena posisi aku lagi syuting. Akhirnya aku telepon balik lah. Terus kok bunyi suara jalan ya gitu kan. Aku akhirnya tidak berpikir apapun nih karena memang di jam aku nelpon itu waktunya orang tua aku pulang gitu, pulang kerja. Terus aku tanya di mana gitu, di jalan. Oh mau pulang, iya. Oh, nah karena orang tua aku selalu nanya kalau aku syuting lokasinya ada di mana. Terus ya dia sering nanya lah walaupun dia nggak tahu, dia kepo banget gitu ya anaknya ada di mana gitu. Ya udah akhirnya dia nanya syuting di mana. Waktu itu aku lagi syuting di Gondang, Bula Gondang. Terus aku bilang di Gondang mana katanya gitu kan. Ya di Klaten, aku bilang gitu kan. Mananya? Nah itu tuh aku udah nggak expect dia akan datang gitu sebenarnya. Udahlah gitu kan, tanya ayah aja apa nge-maps gitu, cari aja di maps gitu kan. Dan itu solusi yang baik lagi kan. Aku nyuruh nge-maps kan. Bener. Udah aku selesai syuting karena kebetulan aku tidur di sana. Aku habis dari Indomaret, tuh ada mobil set, buka kaca terus teriak kakak, katanya aduh siapa yang oleh kakak. Nah, udahlah dari situ akhirnya besoknya ya aku ajak lokasi. Betul, biar dia tahu nih anaknya kerja kayak gimana gitu. Jangan dikira enak-enak aja nih. Keringet loh ini, keringet nih. Betul, gitu. Ya udah akhirnya tahu kerjaanku kayak apa. Dan mereka ya udahlah itu yang kupilih gitu. Tapi ada tanggapan nggak mereka? Ya Allah kerjanya kok kayak gini. Oh ya jelas dong. Oh anak aku angkat lemari segede gaban gitu. Untung waktu itu cuma ngeliat satu kontainer box yang diangkat. Lagi angkat kontainer box aja begini nih gitu. Oh ya nggak apa bagus gitu. Pasti tetap dia namanya mereka kan jauh, sangat jauh dari dunia syuting ya, dari dunia film ya gitu. Pasti ketika akhirnya mereka ngelihat bagaimana di lokasi syuting itu pasti kaget lah. Ya. Oh ternyata tuh semiliter itu. betul gitu ya. Apalagi waktu itu adegannya ekstras lagi banyak orang itu lagi panas-panasan terus ya. Oh emang gitu ya kak ya? Iya begitu. Oh capek juga ya, panas lagi gitu kan. Oh ya betul panas. Gitu. Ya beda kalau talentnya mah teduh ya kan, kepanasan dikit dipayungin. Iya, kita nggak mungkin begini kan, nggak boleh standby set gitu bawa payung gitu. Ih lucu banget gitu kan. Gitu.
Jadi jangan heran anak Anda pulang-pulang tanning gitu ya. Wah, parah. Langsung tiba-tiba eksotis. sebenarnya. Betul, sekarang kayak gitu kok. Oh, abis syuting eksotis ya. Oh iya, kelas. Tanning ini nih alami nih udah. Alami gitu. Dekil dikit garuh. Udah bukan dikit sih kayaknya. Apalagi kalau syuting udah 30 hari gitu udah bukan dikit. Udah nggak ada bentukannya lagi tuh. Udah nggak ada itu. Udah nggak ada bentukannya Ngeliat lagi. BTS udah anjing nih siapa? Kok begini bentukannya ini siapa? Bentukannya. Suka nggak nyadar diri, nggak nyadar diri. Gitu. Oh, diminta tolong geser HP. HP siapa? Hah? Mana? Oh, emang kelihatan? Emang kelihatan ya? Gila canggih banget kamera kita. Karena Bisa kelihatan HP di bawah situ. iya. Tanggung jawab, Bung, udah putus nih obrolan gara-gara lu. Ayo. Lagi jadi gua. Tapi terus habis itu selama proses pun apa ya, maksudnya pernah nggak sih ada diskusi-diskusi dengan keluarga juga, mungkin atau kayak saudara-saudara lah sebenarnya perihal apa ya, kesehatan di lingkungan syuting gitu. Soalnya kan sebenarnya kalau menurutku kayak ada concern tertentu yang perlu diperhatikan juga ya di syutingan kita ini. Ya mungkin sekarang udah mulai membaik lah, beberapa Betul. produksi udah mulai mengkampanye itu juga, syuting sehat gitu-gitu. Berapa jam sih yang katanya itu? 8? Hah? 16. 16 jam ya? Indonesia tuh masih 16. Kayaknya turun 14 nggak sih waktu itu tuh? Diminta 14 jam ya? Disuarakan untuk 14 jam kan ya? Ya. Nah itu dan beberapa kan masih ada yang mungkin over atau belum ada jaminan apa-apa gitu. Nah ada nggak sih diskusi yang terbangun dari keluarga sendiri kayak apa mungkin dari orang terdekat lah perihal ini gimana jaminan nanti? Karena kan ini udah hitungannya profesional ya kayak gitu dan itu akan terus dijalani sampai kapanpun gitu sampai capek ya. Gitu. Betul. Nah, itu gimana Kak? Ada nggak kira-kira? Atau tanggapanmu gimana tentang itu? Kalau diskusi sama keluargaku, aku orang yang jarang diskusi sama keluargaku soal pekerjaan gitu. Maksudnya orang tua aku yang, oke, kamu udah ngambil A, silahkan tanggung jawab atas apapun termasuk resikonya gitu. Jadi aku jarang yang benar-benar diskusi tentang bagaimana di pekerjaanku secara kesehatan dan segala macam gitu. Yang penting mereka mah taunya aku berangkat syuting sehat ya pulang pun sehat. Ya, Gitu. ya, ya. Nah biasanya caranya mereka support ketika aku syuting, tahu-tahu ngirimin apa, tahu-tahu ngirimin susu kambing gitu kan, ya kan? Suruh minum susu kambing gitu kan. Ada kambing-kambingnya. Kalau sekambing-kambingnya Merasa menarik sih, langsung buka peternakan Bukan saya. peternakan sih, menguntungkan itu. Betul, gitu kan. Kalau sama teman-teman dekat, sebenarnya kalau diskusi soal itu tuh sering ya, misalnya kayak gimana sih caranya biar kita nih secara jam itu sehat gitu-gitu. Nah ternyata yang aku temukan akhirnya kalau kita terus-terusan diskusi tapi tidak ada pergerakan, jadi percuma. Ya ngobrol doang ya. Betul, akhirnya jadi kayak jadi debat kusir aja gitu, kayak apa sih gitu. Nah akhirnya itu coba aku terapin, ya itu balik lagi, aku mencoba menerapkan sama timku. Jadi kayak misalkan oke, kita persiapan lebih panjang tapi kita mulai pagi ya. Jam 8 kita akan mulai, maksimal jam 9, jam 10 kita udah pulang. Ya, jadi nggak begadang lagi sampai pagi Enggak, lagi. Ya. kita ya berusaha untuk selalu seperti itu. Dan akhirnya itu cukup efektif buatku dan teman-teman. Gitu. Oke. Kalau untuk keseluruhan syuting ya aku hanya bisa berharap sih ya. Berharap untuk lebih baik lagi ke depannya. Betul, walaupun di beberapa produksi memang sudah sangat aware dengan itu gitu. Kayak ini udah jam segini nih, kita udah overtime sejam misalkan. Bisa nggak kalau ya akhirnya mereka akan diskusi mencari jalan tengahnya, jalan keluarnya akan seperti apa. Apakah ada yang perlu dibuang atau diutangin gitu ya? Betul. Kali ya? Kalau misalkan diutangin ini besok akan seperti apa? Ya, gitu apakah kan? besok lebih menyiksa gitu? Nah, hal-hal itu akhirnya di beberapa produksi yang aku ikut juga udah menerapkan itu dan cukup menyenangkan. Oke. Berarti selama ini Kak udah berapa hitungannya lebih banyak nge-art crew-nya atau nge-art dir-nya? Lebih banyak nge-art crew. Aku nge-art crew dari 2017. Tapi sekarang sudah mulai nge-art dir lah ya? Alhamdulillah. Basecamp udah punya basecamp? Alhamdulillah. Berarti udah ada tim khusus, tim ya yang selalu nempel terus? Atau masih ganti juga? Udah ada. Udah ada ya tim yang ikut? Udah ada. Nempel Walaupun terus, baru beberapa, tapi itu adalah orang-orang yang akhirnya aku ngerasa harus ikut gitu. Kayak aku
akhirnya kalau ngambil project apapun aku akan tanya jadwal mereka dulu. Oke. Nggak tiba-tiba masuk grup gitu, Nggak, tiba-tiba jangan. cemplung plek gitu kan, Jangan. apa nih? Gitu. Nggak dong, jangan kalau itu. Jadi harus, karena menurutku percuma juga ketika aku ngambil project tapi timku nggak bisa. Lah aku mau syuting sama siapa gitu. Ya, Dan itu cukup, akhirnya aku butuh effort lagi untuk nyari orang dan segala macam gitu. Itu sih. Nah saat itu terjadi, misalkan dari tim yang khusus nih, yang biasanya ikut, nggak bisa nih mereka. Terus kan mau nggak mau harus narik nih kan. Ini nariknya apakah tetap mencari yang memang sesuai, setidaknya skillnya udah sesuai, tinggal nyesuain dengan arahanmu gitu, atau ya udah nggak apa, bisa masih kebuka kok untuk teman-teman yang mau belajar atau gimana gitu. Alhamdulillahnya selama ini ketika aku dapat project yang akhirnya aku megang sendiri, teman-teman itu selalu bisa. Kalaupun nggak bisa nih satu orang doang nih nggak bisa, oh oke deh. Kalau yang ini nggak bisa, aku bisa ngambil yang lain gitu. Nah kalau untuk narik lagi ya, menurutku selain skill akhirnya aku pun tahu dia, karena itu akan berpengaruh ke caraku nge-treat dia. Karena kan nge-manage orang tuh susah ya, beda-beda ya gitu kan. Dan akhirnya aku harus punya treatment sendiri untuk nge-treat orang ini akan begini, nge-treat orang ini akan begini gitu. Nah jadi aku perlu tahu dulu nih orang kayak gimana. Setidaknya aku pernah kerja bareng. Gitu. Pernah nggak? Udah nggak usah bullshit, basa-basi lah. Gen Z tololi pernah nggak masuk ikut dalam persyutingan yang bareng Anda? Gitu? Mungkin sebenarnya timku juga termasuk Gen Z ya. Kalau dilihat secara data gitu. Secara data, secara kelahiran deh. Betul, secara tahun kelahiran tuh mereka juga Gen Z. Tapi nggak tolol. Mungkin bukan tolol sih, maksudnya kebetulan di timku sendiri akhirnya kita udah sama-sama paham gitu. Sesimpel aku akhirnya paham kalau dia diem itu kenapa. Main berak gitu misalnya, atau berak di celana. Kayak yang misalkan ada anak propku gitu, tim propku gitu. Terus dia yang udah diem megang HP doang gitu. Nah, udah tahu nih ini prop belum dapat. Belum dapet. Betul. Masih dalam panik tapi berusaha tidak terlihat gitu. Betul. Tapi aku bisa tahu gitu. Yang akhirnya tuh sama dia pasti ajak, yuk makan di luar yuk. Gitu. Apa sih yang belum dapat? Apa sih masalahnya? Gitu. Apa problemnya gitu. Nah termasuk mereka gitu. Kayak misalkan kita lagi ngeset gitu, terus aku udah diem gitu, ngeliatin satu titik gitu. Nah mereka tuh bisa tahu. Aku tuh lagi mikir nih mau dikasih apa. Jadi mereka udah yang siap-siap inisiatif opsinya apa gitu. Jadi udah ketika aku ngelirik tuh mau ngisi itu kan. Nah, maksudnya butuh akhirnya kedekatan kayak gitu. Chemistry-nya. Betul. Ya. Gitu. Ya itu asik sih kalau misalkan ada kru kayak gitu ya. Maksudnya Asik. tim yang ibaratnya cukup solid kan jadinya. Nggak perlu ngomong lah untuk ngasih tahu sesuatu, udah kayak tatapan mata aja udah ngerti gitu. Iya, dan mereka bahkan udah kayak yang wah, nih kalau salah nih, wah, nih pasti aku nih yang kena marah nih gitu. udah sampai begitu gitu. Ya itu mereka juga Gen Z, cuman mungkin karena akhirnya sering dan akhirnya itu terbangun sendiri ya. Oke. Ya karena jamnya selalu bareng kali ya. Jamnya selalu bareng, sama menurutku kita sama-sama paham. Maksudnya kita akhirnya ada border nih. Oke, kita ketemu di luar, kita sebagai teman. Oh, ya. Gitu. Ngerti. Karena itu tuh harus punya di setiap orang, menurutku ada border itu gitu. Ketika emang kita nggak bisa ngebangun border itu, kita takut misalkan nanti ketika kerja aku akhirnya kelepasan nih sama kamu misalkan sebagai chiefku. Oke, lebih baik kita tidak punya kedekatan secara personal, kita tidak terlalu dekat. Gitu. Karena tahu gitu kalau aku nggak bisa takutnya kelepasan nih gitu. Tapi malah nanti menghambat visi ya jadinya. Betul. Terus? Atau biasanya kan jadi ngeyel ya gitu, kayak alah atau ngegampangin. Nah itu kan paling nyebelin tuh. Ngeyelnya nggak apa-apa, tapi ngegampanginnya kan yang kadang gampang lah. Tentu pas besok gimana? Aduh. Nganu. Nganu. Kayak gitu. Iya. Ya akhirnya jadi ketika udah masuk ke dalam set ya udah ngerti hierarkinya gitu kan. Iya. Dan masalah di sana selesai, di luar kita nongkrong lagi. Betul. Gitu. Ngerti. Aku ini sih melihatnya maksudnya
dari anak-anak art ini kan kayak ada perbedaan saat aku sendiri, ini pandangan subjektif ya teman-teman ya, tolong ya, jangan dimaki ya saya ya. Subjektif sekali ini. Melihat misalkan anak-anak timnya lighting misalkan, atau tim kamera gitu misalkan, sama anak tim art gitu. Aku ngelihat entah kenapa di artistik ini kayak kasar itu kayak kelihatannya kayak geng-gengan gitu sih. Tapi bukan geng-gengan dalam maksudnya bersikul-sikul ya, tapi kayak mengerti mereka siapa yang harus diikuti dan siapa yang harus dituruti gitu, dan ya sesolid itu gitu. Aku lihatnya ya, maksudnya lebih ada kesan kekeluargaan di sana daripada di divisi yang lain. Kalau pandanganku sendiri, pandanganku loh ini, menurut gue. Ya. Nah, itu apakah kamu juga merasakan itu Kak, tentang rasa kekeluargaan? Apalagi kan punya base camp ya, maksudnya akhirnya kan jadi sering bertemu di luar syuting juga, dan nongkrong, dan mungkin bahkan prepnya sampai nginep di situ juga gitu, udah sering lah. Itu memang ada rasa kekeluargaan itu, atau memang ya udah itu sebatas partner kerja? Kalau di aku tergantung sih, maksudnya tergantung ini kita orang-orangnya siapa sih gitu. Mungkin kekeluargaan itu akhirnya mau nggak mau harus dibangun ya. Karena nggak mungkin kita ngeliatin cacatnya kita ke departemen lain. Oke, ya. Berarti itu cukup penting untuk ngebangun ikatan itu? Penting. Ah. Karena akhirnya ketika ikatan itu terbangun, kita tuh bisa saling ngisi kekosongan satu sama lain. Nge-cover sama lain yang ke-backup lah ya? Betul. Ya. Jadi jangan sampai akhirnya misalkan ini masalah hand prop atau apa gitu yang sering dipegang sama teman-teman standby set, teman-teman standby prop gitu, terus ada yang luput atau ada yang kurang atau yang ini lagi ribet ngurusin hand propnya, terus harus ribet geser-geser sesuatu gitu-gitu kan. Nah akhirnya itu butuh, oh yang ini lagi sibuk ngurusin hand prop nih, oh berarti gue bisa begini. Ya. Jadi akhirnya ya sebisa mungkin kita terlihat solid, dan apapun masalahnya menurutku masalah tuh tetap akan ada ya, tapi itu kita selesaikan di belakang. Yang nggak kelihatan orang. Yang nggak kelihatan orang. Etikanya lah ya, etikanya. Betul. Bahkan menurutku akhirnya kita bisa untuk saling evaluasi kok. Ya. Gitu. Aku penasaran ini sih. Terus habis itu pandanganmu saat menjadi art director itu, ini mungkin buat teman-teman student juga kali ya gitu. Akhirnya apa sih yang menjadi, selain tadi ya cerita untuk membangun ceritanya dan lain-lain, terutama dalam mengkoordinasi timnya dan hubungan antar departemen, itu apa saja yang harus diperhatikan dan yang kira-kira harus diluruskan sebelum atau ketika dari perannya sampai syuting gitu, biar tidak menjadi kekeosan atau kesalahpahaman yang lebih besar gitu. Pertama kita ya harus diskusi, yang harus bisa ngebangun diskusi gitu. Maksudnya kita diskusi entah itu sama direkturnya, sama DP-nya, sama siapapun gitu. Kita diskusi, oke ini mau gimana, kamu punya pandangan apa dan segala macam kayak gitu. Setelah itu kalau aku sih tetap sebenarnya, karena menurutku kuncinya satu sih, komunikasi sih. Komunikasi ya? Iya. Jadi mau apapun yang terjadi, baik itu di prep ataupun di produksi, ketika komunikasimu lancar dan kamu juga akhirnya bisa punya kedekatan nih gitu, itu tuh akan sangat lancar gitu loh. Ya. Perlu nggak untuk mengerti juga departemen lain dalam tanda kutip tuh mengerti secara teknis ya, maksudnya kayak ngerti kamera misalkan lensanya berapa gitu-gitu, terus lampu, titik-titik lampu, perlu nggak untuk menjadi salah satu art director dan art crew itu untuk tahu juga beberapa keilmuan di departemen lain? Perlu. Contohnya gimana? Kamu ngerti ini pakai lensa berapa? 18. Oh, ini bukannya kan segimana? Itu akan jadi dasarnya untuk ngeset akhirnya. Oke. Dasar untuk ngeset ketika syuting pun akhirnya, karena kan gini kadang, oke nih kamera ke arah sini nih misalkan gitu. Tapi kita nggak tahu nih padat apa enggak. Kadang kan kalau kita nggak lihat frame dulu, tuh ada aja tuh
kayak oh ini digeser padahal ini nggak kelihatan. Iya, ngerti. Bentar, lensanya 50. Ngapain geser yang di bawah? Iya. Gitu kan. Itu nggak kelihatan nih. Nah, itu tuh jadi nggak efektif menurutku. Oke, ya ngerti. Tiba-tiba lukisan sini digeser gitu. Bener sih, tapi kan cuma segini nih batasnya gitu kan. Ngapain lu geser yang ini gitu. Itu kan jadi nggak buang-buang tenaga sih gitu. Bener. Dan kamu juga menuhin set dengan hal yang nggak penting gitu. Ya. Karena kan di set banyak banget orangnya gitu. Dan apa ya, mungkin ketika tahu lensanya dan kayak ngerti juga shot-shotnya dan lain-lain, itu jadi ngerti untuk memposisikan prop mana yang lebih penting untuk masuk mungkin ya, atau yang part-part mana aja yang perlu di-adjust gitu. Betul. Lebih tepatnya part mana aja yang perlu di-adjust, terus kita harus ngapain tuh kita tahu gitu. Sebenarnya sesimpel itu sih. Kalau lampu perlu nggak? Kalau lampu, menurutku sebenarnya perlu sih. Maksudnya kita tuh perlu akhirnya paham dengan teknis apapun itu dan workflow-nya mereka. Supaya nggak jadi crash antara satu sama lain gitu. Ada nggak sih pertimbangan kayak misalkan ngerti nih, oh lampu ini misalkan lampu warna apa gitu, atau sifat si lampunya kayak oh lampu yang ini nih dia bakal lebih dengan set lampu seperti ini dia bakal lebih mantul atau apa, terus berarti kita jangan pakai warna ini misalkan, atau jangan pakai prop dengan material ini, atau cahaya lampunya warnanya hijau, oh berarti warna-warna tertentu itu kita take out untuk mengeluarkan warna yang lain misalnya gitu-gitu. Ada nggak sih pertimbangan-pertimbangan kayak gitu? Ada ya? Iya. Ya nggak mungkin dong. Ini Toto ngasih lampu warna hijau misalkan terus, udah semua hijau gitu kan. Dengan akhirnya banyak hijaunya gitu kayak, bentar nih kayaknya ya balik lagi. Kalau emang itu secara kebutuhan, itu nggak apa-apa. Kalau ternyata emang intensional ya? Iya, mau dibangunnya memang hijau nih gitu ruangan. Ya silahkan. Termasuk prop-propnya hijau nih, walaupun nanti akhirnya hijaunya ada yang hijau terang banget, ada yang hijau gelap gitu-gitu kan. Gradasinya. Iya, akhirnya main di gradasinya kan. Tapi kalau misalkan ya itu ternyata nggak sesuai sama cerita dan tidak fungsional sih akhirnya, ya jangan gitu. Tetap di-adjust lagi berarti kan, sesuai dengan warnanya gitu. Betul. Minimal warna lah ya. Minimal warna. Oke. Ada nggak Kak? Kita mulai mengambil pertanyaan Agung biar dia bekerja ya. Rekomendasi film yang artistiknya bagus. Apa ya? Atau mungkin yang kayak jadi secara alam bawah sadar menjadi stylemu dalam nge-art-dir gitu. Aku tuh maaf nih ya, aku tuh pelupa banget. Apalagi kalau untuk urusan nonton film. Aku nonton nih, kamu nanya seminggu lagi, jangan kan seminggu lagi, 3 hari lagi kamu nanya, 3 hari lalu aku nonton apa, itu aku lupa loh judulnya apa. Oke. Maaf ya. Selupa itu ya? Betul, makanya aku selalu diginin, Mbok ya kamu tuh apa gitu, sekarang ada platform untuk akhirnya kita nge-review film dan segala macam, biar kita ingat. Ya betul sih, kulakukan. Tetap aja kok. Tetap lupa ya? Iya. Minyak ikan, benar. Sama air rebusan ayam tuh. Hah? Air rebusan ayam? Ada tuh air rebusan ayam yang kalau misalkan dikasih ke bocil tuh biar pinter gitu. Wow. Apakah dia maksudnya? Itu di daerahmu ya kayaknya ya? Iya, ayam utuh nih, cemplung maksudnya. Terus air rebusannya tuh, bau banget Kak, sumpah demi Allah. Dan kamu pernah minum? Nggak pinter juga kayaknya. Kalau di aku sih nggak gitu sih. Nggak gitu ya? Enggak. Wah, dibohongin nih saya nih. Hey! Nggak dibohongin, lebih ke beda aja mungkin. Beda aja mungkin. Atau mungkin kurang banyak kali ya? Lebih ke kurang diasah kayaknya ya. Kurang diasah. Oke. Ini, kalau gitu gini aja. Selama nge-art itu perlu nggak? Ada nggak sih lebih baik menjadi art director yang punya karakter atau taste tertentu? Misalkan, kalau manggil Tatau nih yang setnya Bronx kayak gini nih pasti jago dia gitu kan. Kalau gitu, mending kayak gitu atau kayak yang menjadi artir yang yaudah set apapun tuh bisa gitu. Kalau aku sih pengennya menjadi artir yang set apapun bisa. Oke. Tapi ada artir yang akhirnya punya specialty ke suatu bentuk
Apa yang mungkin ya? Kalau biasanya sih ya, setahu aku ya, ini maaf nih, sekali lagi setahu saya. Kalau untuk spesialis secara set gitu enggak, cuman aku tuh selalu dengar kayak yang, oh Artdir ini mah khusus iklan, paham gak sih? Oh, Ya, kadang tuh ada yang begitu. Tapi apa akhirnya ketika ada kategori, bukan kategori sih, ya labeling tidak resminya lah ya. Betul, itu labeling tidak resmi sekali. Yang kayak, oh ini artinya khusus iklan nih. Apa yang menjadi pembeda paling besar antara si yang di iklan ini sama yang di film misalkan? Pembeda paling besarnya itu cuman ini aja kok, dia lebih sering di iklan aja. Kerjaannya aja banyak di sana gitu. Betul, dan akhirnya dia lebih nyaman di iklan, biasanya gitu kan. Dari hasil setnya masih sama-sama aja mungkin? Atau ada kayak mungkin yang di iklan akan lebih memilih properti yang memiliki warna yang emang sudah solid gitu warnanya, misalkan, dan cukup detail kayak, oh ini sofa, bukan sofa sih, misalkan cat nih ada yang kayak agak kelopek dikit, kayak pintu-pintu ini kan ada rustic gitu kan, edging gitu ya, edging gitu, biar kelihatan tua ya. Nah kalau misalkan di iklan mungkin kayak clean gitu, yang kayak beneran warnanya solid, jangan ada kayak karat atau apa gitu. Dan di film mungkin itu toleransi. Nah ini ada nggak perbedaan kayak gitu secara? Oh jelas dong. Apa? Gimana contohnya tuh? Misalkan biasanya ya kalau di setahu kalau di iklan kita tergantung warna brand. Oh iya, dia ada warna brand ya, benar juga. Itu sesimpel itu. Kita harus menghindari warna brand ini. Gitu. Terus belum lagi prop atau hand prop gitu biasanya harus sesuai dengan ACC klien. Ya. Betul kan. Ya, Dan kebanyakan iklan harus benar-benar clean gitu. Sedangkan kalau di film ya tergantung kalau ini kalau ini setnya maaf kelas menengah ke bawah, kamu sangat clean dengan kamu ngasih misalkan tahu-tahu ada kitchen set rapih gitu. Kan jadi wow. Dia miskin gara-gara itu Kak, masalahnya Kak. Beli kitchen set. Beli kitchen set. Miskin gara-gara itu. Sama beli kompor listrik ya. Gitu kan. Jadi kayak yang wow. Yang dicetek nggak ada apinya tuh. Enggak. Tiba-tiba panas aja. Gitu. Itu sih perbedaan. Oke. Mungkin kali ya kalau di iklan tuh lebih ke ini nggak sih? Lebih ke kayak ada pandangan untuk marketingnya kali ya. Penjualannya kan. Iya. Kalau di film kayaknya nggak tahu sih. Mungkin apa di film lebih fokusnya ke cerita, karakter, world building. Sedangkan di iklan ini kita ngomongin ke langsung straight to penonton gitu. Message-nya pentingnya gitu ya. Iya. Oke. Kalau film kan kita ngomonginnya cerita. Ceritanya. Kita naratifnya kan. Dan itu pelan kan dibangunnya. Betul. Iya sih. Mungkin iklan cepet jadi kayak ini kalau pelan-pelan kayak gini mah kagak nyampe nih. Nggak kejual nih gitu. Nggak. Iya Apalagi sih. sekarang ya iklannya digital juga banyak Iya gitu sih, kan. bener. Buat YouTube, buat AdSense dan segala macam kan itu kan Buat cap apa? Cap bangun. Cap apa tuh? Cap apa tuh? Aduh. Sebelum ke pertanyaan Agung ini, sebelum mengakhiri ya mungkin ya, Bung. Aku mau nanya sih, jadi menurutmu seberapa lama kamu akan menjadi? Apakah terus-terusan menghabiskan karirmu di artistik, art director, dan ketika bicara bertahan di situ kan berarti harus ada, bukan harus ada sih, mungkin ada harapan untuk terus meningkat. Nah, pertama, apakah akan terus bertahan? Kedua, saat membicarakan peningkatan, pencapaian, apa capaian terbesarmu di situ? Mumpung masih muda nih ya. Bertahan sih, aku ngerasa aku akan bertahan. Tapi aku juga menerapkan dalam diriku kayak yang kayaknya kalau syutingnya masih dengan sistem yang syuting overwork kayak gitu, kayaknya aku tidak akan bertahan lama deh, kan gitu. Ya akhirnya karena aku nyaman dan aku senang ada di film, ada di art khususnya gitu. Ya aku pengen tetap ada di film sampai akhirnya badanku udah nggak kuat lagi. Dan itu karena faktor-faktor yang mungkin nggak bisa dikontrol kan? Iya. Ya. Sih. Terus capaiannya apa? Maksudnya ketika kamu sudah bertahan, mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan, kan akan terus ada peningkatan ya, entah dari jumlah pekerjaan yang diambil atau tingkatan-tingkatan lainnya. Nah ini tingkatan capaian terbesarmu apa? Oscar gitu mungkin? Terbesarku apa ya?
Aku nggak tahu lagi. Nggak ada harapan kayak kerja di kayak- luar negeri gitu Kayak tiba-tiba. kelamaan gak sih? Maksudnya Iya, iya, terlalu iya. jauh aku Terlalu harus jauh, memikirkan iya, iya. 5 tahun ke depan, bahkan 1 tahun ke depan gitu tuh menurutku terlalu jauh gitu. Oke. Jadi aku tipikal orang yang akhirnya ya udah deh kita ngejalanin, kita punya kesempatan kita lakuin semaksimal mungkin. Oke. Kedepannya akan ada lagi atau tidak, ya selagi kita udah ngasih 100%, kita udah ngasih semaksimal mungkin, aku percaya itu Tuhan akan ngasih terus kok. Oke. Setidaknya capaiannya tuh apapun kerjaan yang mau nyampe saat ini, capaian utamanya adalah 100% itu berarti. Iya, sebisa mungkin ngasih 100%. Oke. Damn, man. Oke. Ya, di calling lagi ya Tatau ya untuk bisa lebih banyak lagi kerjaannya. Amin. Amin, terima kasih. Aduh, amin lagi kok jadi nggak enak ya ngomong amin sekarang ya. Sumpah loh. Besok kelar tanggal 14 Februari kayaknya enak-enak aja sih ya. Enak-enak aja ya, kalau udah beres ya? Iya. Benar-benar. Kalau sekarang kayak yang agak gimana gitu. Agak gimana gitu, Betul. betul. Pas lagi dinaruhnya tuh keren juga. Oke, kita udah masuk ke penghujung acaranya. Bisa. Biasanya tuh gini kita nih, biasanya. Biar beda aja gitu. Biar kayak ada yang unik aja gitu iya. rasanya. Betul. Ada pesan-pesan gitu, penyampaian pesan kepada dirimu 1 tahun ke depan, bicara dengan diri sendiri kayak Nobita sama Nobita. Ini terus yang dipakai ya. Ada analogi lain nggak? SpongeBob sama SpongeBob yang lain? Emang pernah ya? Enggak juga sih. Di episode yang mana ya? Besok mana ya SpongeBob? Enggak, Stanley. Tahu Stanley nggak sih kalian dari sentuh meledak? Oh, Squidward ada Squidward. Kayak Squidward dengan Squidward yang lain. Oke. Nah, jadi kayak ngomong dari dirimu ke dirimu lain 1 tahun depan, kira-kira mau nyampein apa? Kayak Lau keren sih. Oke, ke sini ngomongnya. Nih, kameranya nih. Nah yang ini ya. Ah. Tato 1 tahun ke depan, lau keren cuy. Udah lah. Itu lah. Itu aja. Damn, man. Anjing. Simple. Kamu bisa bertahan sampai 1 tahun ke depan. Itu iya berterima juga ya. kasih sama dirimu. Ya berarti kamu keren. Wah, Bisa iya ngelewatin sih. itu. Iya sih, sesimpel itu aja sih. Nyampe tahun depan ada. Keren. Iya. Keren sih. Damn. Oke, aku tidak menyangka Tatau adalah orang seperti ini ya. Seingat saya, memori terakhir saya tuh Tatau itu adalah orang yang marah-marahin saya di kampus. Itu ingatan terakhir saya itu. Ya orang kan berubah, orang Benar. berubah. People change. People change. People change come and go. Ya Allah. Lah. Satu lagi Kak, ke tengah ini mungkin pesan-pesan buat closing statement mungkin buat teman-teman rekan-rekan kerja di film atau mungkin buat student-student juga sebagai mungkin bisa sebagai Tatau sendiri juga nggak masalah sih, bisa ngomongin ke teman-teman kira-kira apa yang mau disampaikan, bebas sih. Yang mau ku sampein apa ya? Perihal dunia kerja yang kayak tadi atau mungkin perihal pemahaman terhadap artis sendiri gitu-gitu. Mungkin ini sih. Tetap konsisten sama apa yang kalian pilih. Mau di divisi apa tuh bentuk? Apapun itu, tetap konsisten, tetap jalanin. Ya, Tahan banting. no, tetap membumi. Ih, tetap membumi. Ngeri. Oke, terima kasih Kak Tatau sudah datang ke Talk Cinema. Terima Semoga kasih tahun juga depan sudah kita diundang. bisa nongkrong lagi ya tahun depan ya. Ya, kita nongkrong kapan aja Menjadi bisa. Tatau yang 1 tahun ke depan seperti apa sih sebenarnya? Wow. Udah gitu aja Bang. Thank you ya.